warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan Jokowi kembali mendapat sorotan dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut sebagai CCPR. Dan kali ini publikasinya itu berkaitan dengan temuan berisi keprihatinan mereka terhadap implementasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Sesungguhnya bukan hanya Indonesia yang disoroti oleh Komite Hak Asasi Manusia PBB itu, banyak negara lain juga, tetapi khusus untuk Indonesia itu yang disoroti. Nah, ini yang sangat menarik, yakni berkaitan dengan cawe-cawenya atau intervensi Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 dan sikap pemerintah terhadap oposisi. Laporan itu diunggah dalam bentuk press release di website mereka dengan judul UN Human Rights Committee Publishes Finding on Chile, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, and United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland. Jadi memang banyak negara-negara yang lain yang disoroti, tapi khusus untuk Indonesia itu yang menarik adalah berkaitan dengan Pilpres yang tentu saja saat ini sedang jadi perhatian bukan hanya publik di dalam negeri, tapi juga publik di internasional. Ini kan saat-saat ini sedang berlangsung persidangan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh gugatan paslon 01 Anies dengan Muhaimin dan paslon 03 Ganjar Mahfud. Dan isunya itu memang berkaitan dengan soal intervensi Presiden Jokowi pada Pilpres 2024. Jadi biasanya kan kalau dalam sidang di Mahkamah Konstitusi itu berkaitan dengan sengketa perhitungan suara pada pemilu ya. Tapi kalau ini bukan pada soal perhitungan suara, tetapi adalah adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, dan itu sangat transparan, sangat nyata dilakukan oleh rezim Jokowi, dan yang cukup memalukan itu semua karena berkaitan dengan keinginan Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara mendorong putranya, mempromosikan putranya Gibran Rakabuming. Ini seorang anak muda yang usianya belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden. Komite mengungkapkan kekhawatiran mereka atas dugaan adanya pengaruh yang tidak semestinya terhadap pelaksanaan pemilu 2024 di Indonesia. Dan PBB juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi menurunkan batas usia minimum calon presiden dan wakil presiden yang menguntungkan putra presiden Gibran Rakabuming. Komite juga merasa terganggu dengan pelecehan, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang terhadap tokoh oposisi. Itu bunyi laporan yang dilansir di website resmi Komite HAM PBB, yakni ohchr.org. Karena masalah itu, PBB mendesak Indonesia menjamin pemilu yang bebas dan transparan, mendorong pluralisme politik yang sejati, menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan merevisi ketentuan hukum. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia memastikan tempat pemungutan suara dapat diakses mudah dan bebas pengaruh yang tidak semestinya dari pejabat tinggi. Ini menarik ya, bahasanya seolah ini belum dilaksanakan pemilu, tapi saya kira apa ini kaitannya dengan tuntutan pemilu ulang? Ini sangat interpretatif ya, karena memang ini diunggahkan kemarin ya, jadi artinya pasca pemilu, dan di situ Jokowi itu sangat kasat mata terlibat langsung dalam Pilpres dengan menggunakan aparatur negara, baik aparatur sipil negara maupun aparat penegak hukum, dan penggunaan anggaran yang yakni melalui bansos dan BLT. Nah, soal ini kan sebenarnya bukan hal yang baru ya, karena soal ini sebelumnya juga sudah disoroti oleh anggota Komite HAM PBB yang bernama Bachre Wali Ndiaye. Ini disampaikan pada sidang Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss pada tanggal 12 Maret yang lalu ya, dan Ndiaye itu melontarkan sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam pemilu 2024. Dan pada waktu itu pertanyaan itu disampaikan kepada delegasi anggota-anggota negara yang tergabung dalam Komite HAM PBB, termasuk utusan dari Indonesia. Sayangnya pada waktu itu utusan Indonesia tidak menjawab pertanyaan soal ini.
DIY pada waktu itu memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK tentang perubahan syarat usia capres-cawapres. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan. Itu kata DIY dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV hari Selasa tanggal 12 Maret. Pada waktu itu DIY menanyakan apa langkah-langkah yang diterapkan untuk memastikan pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, dia juga bertanya apakah pemerintah sudah menyelidiki dugaan-dugaan intervensi pemilu tersebut. Pada waktu itu yang hadir perwakilan Indonesia dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Taryat, itu dia tidak menjawab pertanyaan itu. Jadi delegasi Indonesia pada waktu itu hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya dan menghindari pertanyaan soal campur tangan Presiden Jokowi. Dan sekarang itu ditambah lagi dengan keprihatinan Komisi HAM PBB terhadap intimidasi, pelecehan dan juga kesewenang-wenangan terhadap kelompok dan penahanan yang sewenang-wenang terhadap kelompok oposisi di Indonesia. Jadi saya kira sikap PBB ini akan jadi amunisi baru bagi tim hukum dari paslon 01 dan 03 bahwa persoalan yang mereka dalilkan, mereka mohonkan di Mahkamah Konstitusi itu yakni berkaitan dengan bukan lagi soal perselisihan perolehan suara pada Pilpres, tetapi pada campur tangan yang masif dari Presiden Jokowi dan aparatnya. Kan dalil mereka bahwa pemilu kali ini harus diulang dan kemudian paslon 02 yakni Prabowo Gibran itu didiskualifikasi. Dan ini mengapa harus itu dilakukan karena pemilu kemarin itu berjalan tidak fair karena adanya campur tangan atau intervensi Presiden Jokowi yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi ini buat Pak Jokowi itu ya ini sangat berat ya. Dia ini kan jelas dari peristiwa ini dan kemudian banyaknya kalangan yang menyatakan protesnya, termasuk dalam kasus sekarang ini dalam sengketa di pilkada di Mahkamah Konstitusi itu sebanyak 303 orang akademisi dari berbagai perguruan tinggi mengajukan diri menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan. Itu targetnya agar Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Para akademisi ini memastikan tidak memihak ke pasangan calon manapun. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistiawati Irianto dan akademisi dari Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubaidillah Badrun mewakili 303 guru besar dan masyarakat sipil menyampaikan 9 berkas kepada 8 hakim di Mahkamah Konstitusi. Ubaidillah menyebutkan kehadiran para akademisi itu diharapkan dapat mendukung hakim konstitusi dalam membuat pertimbangan, mengakomodasi pengalaman dan realitas masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pemilu 2024. Para guru besar dan akademisi ini menilai proses hingga pasca pelaksanaan kontestasi pemilu jelas tidak mengindahkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Jadi saya kira ini memang sekali ini Mahkamah Konstitusi mendapat dukungan moral yang sangat kuat dari civil society dan juga dari komunitas internasional, termasuk dalam hal ini Komite HAM PBB tadi. Belum lagi kan kita juga tahu berapa kali di sini juga saya bahas bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya, dalam pembacaan putusan hari Rabu kemarin itu kembali menghukum paman Gibran yakni Anwar Usman dengan teguran tertulis pelanggaran etik. Sementara pada saat yang bersamaan mereka menolak ada upaya-upaya ini kalau dalam kriminal sebagai kriminalisasi atau apa ini ya pokoknya semacam upaya untuk mendiskreditkan 2 orang hakim Mahkamah Konstitusi yakni Saldi Isra dan Arief Hidayat yang pada saat putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden menyatakan dissenting opinion dan kemudian membongkar praktek kecurangan yang dilakukan oleh paman Gibran yakni Anwar Usman. Jadi saya kira ini memang semuanya sekali lagi tergantung pada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Ini putusan mereka itu bukan hanya lagi berkaitan dengan pertaruhan pemilu atau khususnya Pilpres di Indonesia, tetapi ini berkaitan dengan citra Indonesia yang betul-betul terpuruk akibat ambisi dari keluarga Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasaan
Karena itu mereka, melakukan cawe-cawe atau dalam bahasa internasional sebagai intervensi pada Pilpres 2024. Ini betul-betul, kita dalam masa-masa yang sangat memalukan ya. Tidak hanya, kita malu di dalam negeri, tetapi kita juga malu di mata dunia internasional. Jadi ya, sekali lagi saya menyatakan bahwa Pak Jokowi memang tidak lagi punya tempat, tidak hanya di mata, di Indonesia, tidak punya tempat di Indonesia, karena mereka ini keluarga yang anti demokrasi, tetapi di mata dunia juga mereka tidak lagi diterima. Saya Aris Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.